Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang telah membawa kami bersama-sama untuk menyembah dan beribadah. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memberi pemahaman kepada kami untuk kami bukan saja memahami, dapat menerimanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan mulakan satu series khotbah yang baru melalui buku ulangan ya. Ini bukunya yang bukan dikemari untuk oleh semua, sebab dia kadang-kadang mungkin menjadi buku yang sangat bosan, sebab dia seperti satu ulangan daripada hukum-hukum yang telah disampaikan oleh Musa waktunya berada di buku Keluaran ya. Jadi kita hari ini akan gunakan peluang ini mengikut daripada material yang kami pakai untuk latihan pemuritan, itu renungan, series renungan itu yang telah masuk ke dalam ulangan ya, buku ulangan. Jadi sebab sedikit tentang kebelakangan buku ulangan ini. Ulangan terdiri daripada 3 khotbah besar yang disampaikan oleh Musa sebelum dia meninggal dunia. Jadi ini khotbahnya yang disampaikan diberikan kepada Israel sementara mereka masih menunggu di sebelah timur Yordan di Arabah setelah kemenangan yang mereka capai ke atas Raja Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan. Jadi waktu ini orang yang mendengar daripada khotbah ataupun peraturan yang disampaikan oleh Musa itu adalah orang-orang Israel yang terdiri daripada generasi yang baru. Sebab di Alkitab mengatakan yang dulu keluar daripada Mesir itu semuanya telah mati. Ya, yang tinggalnya Caleb sama Yosua dan juga generasi yang baru ini. Jadi 3 khotbah ini adalah satu ulasan ataupun satu ringkasan mengenai apa yang telah Allah lakukan untuk Israel, itu fasa 1 hingga fasa yang keempat. Lepas itu fasa keempat hingga fasa ke-26 adalah mengenai hukum Allah. 27 hingga 34 adalah mengenai perjanjian Allah. Jadi ulangan ini bermaksud adalah hukum yang kedua ataupun ulangan hukum ya. Dalam buku ini Musa mengulas hukum yang awalnya diberikan di waktunya di Sinai ya, di mana dia mau mereka dengar dan tahunya apakah arahan dan juga apa yang dikatakan supaya mereka tahu macam mana menaruki tanah perjanjian ini dan juga cara hidup waktu mereka tinggal di atas tanah itu. Kalau kita lihat daripada ayat 1 hingga ayat 6 fasa 1 ini buku ulangan ya, kita boleh tahu bahawa itu ceritanya tentang waktu mereka orang Israel keluar daripada Mesir yang di buku Keluaran itu. Mereka telah singgah sampai di Gunung Sinai, dan di Gunung Sinai itu mereka adalah waktunya tahun yang ketiga ya. Jadi sana waktu mereka keluar daripada Mesir itu di Keluaran pasal 19 kita boleh lihat tu bulan yang ketiga hari yang ke-15, dan di sana Allah telah menyatakan dirinya dalam keadaan yang sangat keren orang bilang, dan menyatakan kemuliaannya. Dan dari sana dia telah berikan Musa hukum Taurat itu, dan Musa telah sampaikan kepada jemaat, dan orang Israel semua menerima janji itu. Mereka mau mengikut janji itu. Dan lepas tu orang-orang Yahudi ini telah meninggal dari Gunung Sinai. Itunya di tahun yang kedua, bulan kedua, hari yang ke-20. Itu di bilangan, kita boleh lihat bilangan pasal yang ke-10. Jadi bermaksud mereka berada di Sinai lebih kurang 1 tahun ya, dan itunya hukum-hukum yang telah disampaikan kepada mereka, caranya beribadah dan caranya untuk
mengikut apa yang telah Allah tentukan kepada mereka. Jadi ini adalah generasi yang dulu. Generasi yang baru ini mungkin tidak tahu secara terperinci atas hukum-hukum ini. Itulah sebab ulangan adalah satu waktunya di mana Musa mau memberitahu kepada generasi yang baru ini tentang apa yang telah disampaikan oleh kepada orang Israel yang dulu itu, yang keluar dari Mesir itu generasi yang pertama itu, ya, boleh dikatakan begitu. Jadi ini bukan senang ya bagi Musa untuk memimpin bangsa ini, sebab bangsa ini luar biasa. Sentiasa ada masalah yang baru, ada aduan yang baru, komplain yang baru, ya. Mereka kadang-kadang sudah terlupa, dan sampainya mereka ingat apa yang mereka ada waktu yang di Mesir. Ada yang di antara mereka mau kembali ke Mesir sebab di sana ada sayur, ada daging untuk makan, ya. Itu bangsa yang Musa telah pimpin sebelum itu. Dan ya, sememangnya waktunya mereka sampai ke tanah perjanjian itu, sebenarnya mereka boleh masuk tu, tapi sebab mereka kurang percaya dan ada kurang iman, Allah telah membiarkan mereka berkeliaran ataupun di padang gurun tu selama 40 tahun. Dan selepas 40 tahun ni dan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, inilah generasi yang baru yang Musa sampaikan kepada mereka melalui buku ulangan ini. Dan kita akan lihat bersama-sama macam mana dari sana kita lihat Musa mulai tentang isunya kepimpinan. Bagaimana untuk terus memimpin kumpulan orang bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Dia sendiri, Musa, tidak dapat masuk, dan yang memimpin adalah Yosua. Dengan generasi yang baru ini, apa yang mereka harus tahu dari kepimpinan. Jadi kita akan lihat bersama-sama hari ini dengan tajuknya yang kita akan mulakan, community yang kita bangun bersama. Amin. Ya. Jadi kita lihat 3 perkara yang besar, pengajaran yang harusnya kita memberi perhatian. Amin. Yang pertama adalah pemeriksaan reality. Itu bermaksud reality check, untuk memeriksa ataupun tahu apakah situasi yang sebenarnya sedang berlaku di antara masyarakat itu. Musa harus buat itu. Sebab kenapa? Mari kita lihat di Ulangan pasal 1 ayat 9. Ininya yang dia katakan, pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggungjawab atas kamu. Dia telah melihat, kalau ikut penterjemahan yang asal, seolah-olah dia itu seperti satu beban bagi mereka. Kenapa? Kalau kita lihat jumlah orang yang ada pada waktu itu mengikut bilangan pasal 26, itu agak-agaknya 600 dan 1,730 orang yang di mana dikira 20 tahun ke atas yang siap untuk berperang. Tidak mengira orang kaum wanita ataupun anak-anak. Jadi kalau secara konservatif, ya, maksudnya kalau taraf 4, 600,000 tu taraf 4, hampir lebih kurang lebih 2,4 juta orang waktu itu. Heran kalau kita lihat kembali, orang Israel yang keluar daripada Mesir, memang ada satu orang-orang lain yang ikut, ya. Mereka itu adalah 603,000 dan 550. Jadi hampir sama. Kalau taraf 4 juga adalah 2,4 juta orang waktu itu. Kali pertama, Musa tidak membuat pemeriksaan reality. Dia tidak nampak situasi yang sebenarnya. Kalau kita lihat di Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga 17, ya. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mentua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu,
Berkatalah dia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau sendiri seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mentuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang padaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mentua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Ya, jadi ini jumlah yang sama, 2.4 juta. Dari kali yang pertama, waktu mereka keluar daripada Mesir, Musa tidak lihat situasinya. Dia ingat semuanya masih okey, ya. Jadi dia mengadili orang-orang itu berbaris, berdiri di tempatnya dari pagi hingga petang. Ya, saya tahu sekarang ni memang kita ada yang di antara kita sudah biasa ya untuk berbaris ya. Sebelum pergi makan kah, pergi tapau kah, pergi membayar apapun, kita berdiri dulu ya. Masuk supermarket kita berbaris dulu. Itu sudah menjadi satu kebiasaan kepada kita. Tapi saya rasa pada mulanya waktu kita berbaris, saya masih ingat satu kali saya berbaris tu ada orang di belakang saya waktu mau masuk supermarket, Pak. Jadi dia tentukan waktu itu belum ada CMCO ya. 15 orang baru masuk satu kali, nanti keluar nanti 15 orang. Hanya boleh 15 orang dalam supermarket. Jadi waktu saya berada di ada orang keluar. Ini antinya sudah marah-marah sudah. Dia bilang, nampak tak kasih orang keluar? Masuk sebab ada orang keluar sudah. Dalam hatiku sabar, Pak. Tapi itu yang tidak boleh dielakkan. Orang sudah berbaris, tidak ada yang di bawah jemu, di jemu matahari. Ada yang sudah berbaris. Waktu saya berbaris di post office, itu mau hampir 1,5 jam sudah. Apalagi kalau sampai counter itu dia bilang, oh itu barangnya belum ada ya, kau balik dulu, tunggu dulu. Itu geramnya. Jadi saya pun rasakan 600,000 orang ini. Bayangkan, saya ambil 10% saja, 60,000 siap yang datang berjumpa dengan Musa. Satu orang ambil 10 minit, minta cakap sikit, minta doa, minta pekat dan dikeluar. Itu pun sudah sangat pendek sudah, 10 minit. Bayangkan 10 minit. Mau 600,000 minit baru sampai orang yang ke 60,000 itu. Bayangkan, sampai pagi hingga petang. Sampai bilakah baru sampai giliran kamu? Itu realitinya. Tapi Musa pada waktu yang pertama dia tidak nampak. Kali kedua dia tahu sudah. Dia buat satu pemeriksaan reality. Dia lihat situasinya. Itu keadaan. Sebab itu masalah tentang kepimpinan sudah. Dia sendiri dia katakan, saya tidak dapat memikul tanggungjawab ini. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga 2. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani kerana pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kita tidak merasa puas kerana kita melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Itu pemeriksaan realiti. Lihat situasinya. Tak bagus kalau mereka abaikan pelayanan untuk firman Allah dan pergi melayani di meja. Mereka tahu apakah situasi itu. Saya percaya ini sangat penting bagi kita semua. Baik di gereja, saya rasa di company ataupun syarikat-syarikat, di rumah pun kadang-kadang kita harus tahu. Waktunya kita ada menghadapi masalah kepimpinan. Sebab kita tidak melihat situasi. Kita fikir masih okey. Satu orang tu masih boleh menyelesaikan masalah 600,000 orang ataupun 2.4 juta orang keseluruhannya. Itu satu yang tidak betul ya. Itu sebab mertuanya Musa bilang tidak. Apa yang kau buat tu tidak bagus. Sampai saya rasa, saya percaya Musa telah belajar sesuatu dari sana
Dan sekarang ini, sebelum dia mau menceritakan dalam peraturan-peraturan yang lain, dia selesaikan masalah ini, masalah kepimpinan. Kamu masih ada 2.4 juta orang, saya sendiri tidak dapat memikul tanggungjawab itu. Itu bagus untuk kepimpinan, sebab dia tahu apakah situasi sebenar. Satu orang, dia tidak dapat melakukan semuanya. Ya, amin. Poin yang kedua adalah bahaya yang mungkin berlaku. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 1 ayat 10 ya. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah menjadi seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggungjawab atas kesusahanmu dan bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah suku-suku dari suku-sukumu orang-orang bijaksana, berakal budi, berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atasmu. Ini Musa telah melihat satu bahaya yang akan mungkin berlaku, sebab dia kalau masih seorang diri untuk menjaga, mengembala mereka, kesusahan, beban dan juga perkara mereka itu tidak dapat diselesaikan. Confirm. Sebab kalau kita lihat kembali ke Keluaran pasal 18 ayat 18 ya. Masih ingat yang metuangnya itu? Dia katakan, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta kamu ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Itu bahayanya. Semua orang akan menjadi lelah. Musa akan menjadi letih. Itu bangsa pun jadi letih. Malahan saya percaya itu menjadi kecewa. Seperti yang katakan tadi sebelumnya itu. Bayangkan semua ini. Kalau kita tidak dapat mengendalikan apa yang ada sekarang, itu bahayanya yang mungkin berlaku, pasti akan berlaku. Contohnya, sekarang gereja kalau hari Ahad, kalau tambah dengan anak-anak ya, mengikut kiriran, kalau mengira anak-anak, jumlahnya anak-anak juga, saya percaya itu kita dapat kita berada di 750 hingga 800, antara itu yang berada di hari Minggu. Tahun ni visinya 2020, di mana gereja mau capai 4333. Itu daripada visi yang telah diterima oleh gereja ya. Itu 400 di bahagian Cina, 300 di bahagian Inggeris, 300 di bahagian BN. Jadi adakah waktu kalau Tuhan memberikan tuaiannya, membawa tuaian itu kepada gereja menjadi 1,000, adakah kita melihat satu bahayanya di sana? Bayangkan sekarang kita hanya 750 orang sahaja. Kita telah menghadapi bahayanya, tidak cukup tempat parking. Kita tidak cukup tandas. Kita tidak cukup bilik yang untuk pelayanan, khususnya untuk sekolah minggu dan sebagainya. Banyak lagi yang secara fizikal kita tidak lihat satu sumber yang cukup untuk kita mengembalakan 1,000 orang, ya. Itu bahayanya. Kalau kita mengingkari bahwa ini yang akan berlaku, dengan ya kita terima saja ini iman. Bayangkan kalau 1,000 orang sudah masuk ke sini, apa yang akan terjadi? Adakah itu akan menjadi seperti di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1? Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi dan berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, kerana pembagian kepada janda-janda mereka itu diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini pembagian apa? Makanan. Kalau kita mengingkari bahayanya begini, bayangkan bangsa-bangsa ini, orang yang baru percaya ini, telah bertengkar atas apa? Makanan. Hari ini kalau 750 kita lihat sudah tidak begitu cukup, ada bahayanya. Saya percaya kalau 1,000 itu datang, pasti bahaya ini akan menjadi lebih besar.
Kalau Musa tidak dapat mengendalikan 600,000 ataupun 2,4 juta itu, Tuhan bilang akan tambahkan kepada mereka 1,000 kali. Itu ya, 2,000 juta orang. Kalau 2,4 pun tidak dapat, bayangkan apakah yang akan terjadi waktunya mencapai 1,000 kali. Jadi ini saya percaya satu bahaya yang mungkin berlaku dalam pelayanan kita kalau kita tidak cukup pemimpin. Saya puji Tuhan buat waktu ini, pemimpin-pemimpin yang kita ada daripada kumpulan latihan pemburitan telah melakukan apa yang terbaik. Mereka telah menjangkau member-member daripada kumpulan mereka waktu MCO ini. Ya, mereka melalui komputer kah, melalui handphone kah, mereka cuba menjangkau anggota-anggota ini. Dan saya puji Tuhan, kita masih dapat mengendalikan dengan segala kebatasan yang kita ada. Tapi saya boleh bayangkan, kalau ininya telah bertambah, adakah kita siap untuk menghadapi itu? Itunya saya berikan, gambarkan itu seperti satu bahaya yang mungkin berlaku. Tapi puji Tuhan, dengan karunia-Nya daripada Tuhan, kita tahu apa yang akan terjadi. Kita ikut petunjuk daripada Allah, kita selesaikan isu-isu kepimpinan seperti Musa dia lakukan pada perkara yang pertama sebelum dia beritahukan kepada mereka hukum-hukum daripada Allah, dan siapkan jemaat ini masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya kalau kita dapat melakukan seperti ini, pastinya kita dapat menyelesaikan ataupun mengatasi bahaya itu. Amin. Saya mendorong kita semua untuk bekerja sama-sama, sebab ini komuniti yang kita bina sama-sama. Jadi kita ada juga bahagiannya untuk kita datang bersama-sama untuk melayani. Amin. Yang ketiga adalah kepimpinan bersama ataupun satu kepimpinan yang telah berkongsi bersama-sama. Di Ulangan pasal 1 ayat 13. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, beragam budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana, berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1,000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintah kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di atas saudara-saudaramu, dan berilah keputusan-keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara orang dengan saudaranya atau dengan orang asing dan padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar harus kamu dengarkan. Jangan kendal terhadap sesiapa pun, sebab pengadilan adalah kebunyaan Allah, tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu segala hal yang kamu harus lakukan. Puji Tuhan, sebab kepimpinan ini telah dikongsikan bersama kepada yang lain. Kita boleh lihat bahwa Musa telah menjadi matang dalam perkara ini. Dulu kalau kita lihat kembali ke di Keluaran pasal 18, dia cuba lakukan satu orang saja dengan sendirian untuk mengendalikan semua. Tapi setelah diajar oleh mentuanya, dia belajar sesuatu. Ya, di Keluaran pasal 18 ayat 19 hingga 23. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau, apapun engkau wakili bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah.
Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahu kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tetap tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1,000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menangkungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang di tempatnya. Ya. Mertuanya memberi dia satu cadangan. Musa mengikut dan dia menjadi makin matang dalam perkara ini. Dia tahu dulu hampir jumlah yang sama. Sekarang dia hadapi walaupun generasi yang baru, tapi tetap dia melakukan ini, di mana kepimpinannya itu berkongsi bersama-sama. Dia telah mencari orang-orang yang mengikut syarat-syarat itu dan menjadi orang ke atas, pemimpin 1,000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Jadi ini dapat dikongsikan. Perkara kecil mereka lakukan, mereka mengadili. Bagi yang perkara yang susah, yang besar tidak dapat dilakukan, bawa ke atas, bawa kepada Musa kembali. Jadi di sini saya mendorong kita semua. Latihan pemberitaan adalah temanya untuk membangkitkan orang-orang yang percaya. Maksudnya gereja tidak harusnya dalam dilema yang di mana 20 orang melakukan 80 orang punya kerja, tapi seharusnya sama-sama. Kita kan ini tubuh badan Kristus. Semuanya harusnya berfungsi dengan baik. Waktunya kita kalau dapat berfungsi dengan baik, saya percaya semuanya akan diselesaikan. Orang pun, bangsa pun merasa puas dan senang. Kami menjadi pemimpin pun rasa puas dan senang juga. Sebab kami yang pemimpin boleh melayani, jemaat dapat dilayani. Ini kan satu keadaan yang sangat baik dalam tubuh badan ini, kalau kepimpinan itu dikongsikan bersama-sama. Jadi kalau kita lihat kembali Kisah Para Rasul pasal 6 ya, ayat ketiga, sama juga. Ketika itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang daripada antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu terima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokunus, Nikanor, Timun, Parmenas dan Nikolas, seorang pengalut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid yang di Jerusalem makin bertambah banyak, dan juga sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya. Sama juga kepimpinannya berkongsi dengan 7 orang. Dan kita boleh lihat akhirnya firman Allah makin bertambah, tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Puji Tuhan, ini luar biasa. Jadi memang kita sentiasa dalam keadaan untuk melatih pemimpin. Seperti sekarang, walaupun MCO, saya juga masih melakukan latihan ke atas pemimpin-pemimpin dalam halnya bagaimana membuat counseling dengan berkesan. Saya puji Tuhan ada 20 lebih yang telah ikuti, yang masih dalam latihan ini, dengan tujuannya mereka ini akan berkongsi bersama-sama. Nanti kalau ada hal-hal yang kecil yang dapat di counseling oleh mereka akan lakukan. Itu akan meringankan beban saya, supaya pun tidak akan ada orang datang
berbaris di sini untuk jumpa saya untuk counseling, tapi dapat berkongsi bersama-sama. Itu yang saya mau lihat, bahwa ini yang terjadi dalam gereja. Saya puji Tuhan sebab latihan pemuritan ia telah membangkitkan ramai orang untuk pelayan bersama-sama. Okay? Saya mendorong kita semua yang masih mungkin dalam keadaannya belum lagi terlibat dalam pelayanan, saya mendorong kita semua supaya anda dapat bangkit dan serahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan risau, jangan bilang, oh aku bukan penuh dengan Roh Kudus, aku bukan penuh dengan hikmat, aku tidak terkenal baik. Kalau anda mau dipakai oleh Tuhan, serahkan kepada Tuhan saja. Tuhan akan tambah, Tuhan akan sediakan kamu. Amin. Yang pentingnya, adakah kita rela? Seperti Yesaya katakan, di sinilah aku, utuslah aku. Ya, itu harusnya jadi doa kepada kita semua, supaya kepimpinan ini dapat berkongsi bersama-sama. Sebab komuniti ini, gereja ini bukannya milik satu orang, itu hanya milik semua orang. Amin. Di Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 13. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ini yang kita mau lihat, bahwa tubuh Kristus ini akan mencapai satu kesatuan, satu kedewasaan, satu kematangan, satu kepenuhan di dalam Kristus. Itunya sebab adanya rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Dan kita semua ni kalau membiarkan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mentransformasi, melatih, mensiapkan kita untuk menghadapi pelayanan-pelayanan demikian, supaya generasi ini dapat digembalakan dengan baik. Satu generasi demi satu generasi untuk dia dilanjutkan. Kepimpinan ini sangat penting. Jadi hari ini bagi kita semua, kita harus ingat komuniti atau gereja ini yang Tuhan berikan adalah untuk semua, bukannya milik satu orang. Kalau kita tahu kita ini dalam miliknya kepada tubuh Kristus ini, marilah kita berfungsi seperti salah satu bahagian dalam tubuh Kristus ini. Amin. Biarlah buku Ulangan ini menjadi satu pengajaran yang sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana generasi yang baru ini dia mulakan dengan satu pengajaran tentang kepimpinan, seterusnya di mana mereka menerima hukum-hukum yang penting daripada Allah supaya mereka dapat masuk dalam tanah perjanjian dan hidup mengikut ajaran-ajaran itu. Saya mendorong kita semua, waktunya kita bermula dari series khotbah ini. Kita akan mulai membaca, merenungkan dan juga menyelidiki sama-sama di buku Ulangan ini. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah dalam perbincangan seterusnya, dalam waktunya refleksi sama resolusi, kita akan buat dengan jujur dan ikhlas dan kemukakan cadangan-cadangan yang baik bagi pribadi, kumpulan, latihan pemuritan ataupun bagi gereja. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas berkat-Mu yang di mana firman-Mu sekali lagi telah menjadi seperti ulangan kepada kami, dari mana kami mau tahu dan lihat begitu pentingnya untuk komuniti ini dibina bersama-sama. Ajarlah kami Tuhan untuk memeriksa realiti ataupun situasi yang kami ada, dan juga melihat bahaya yang mungkin berlaku supaya kami dapat mengatasinya dulu. Dan ajarlah kami Tuhan supaya kami akan bangkit untuk dipakai, serahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan bagi kepimpinan bersama itu, dan melihat tubuh Kristus ini, komuniti ini dapat dibangunkan
bersama-sama untuk mencapai satu kepenuhan di dalam Kristus. Silakan semua ini Tuhan, dengarlah doa kami, bantuilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.